Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman. Dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan perjumpakan kami dalam Renungan Bina Iman. Dan saat ini ya Tuhan, sebelum kami membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami kembali mohon untuk penyertaan Roh Kudus, agar kami terus dipimpin, kami terus diingatkan, kami terus ditopang oleh firman Tuhan dalam menjalani setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suatu hari saudara-saudara, saya kehilangan kunci motor. Sebetulnya bukan kehilangan sih, tetapi tepatnya saya lupa ditaruh di mana sih kunci motor yang saya miliki. Tepatnya bukan saya miliki, tetapi yang saya pinjam ya, karena itu motor dinas dari gereja. Nah kemudian karena saya lupa apakah masih di kamar, ataukah di kantor, ataukah di ruang gereja, saya lupa sama sekali. Oleh sebab itu besoknya saudara-saudara, saya melihat rekaman CCTV. Dan betul saudara-saudara, saya mengamati mulai dari jam sekian, ternyata saya masih di sini, saya masih pegang, saya masih ingat. Kemudian masuk lagi, maju lagi jam berapa, akhirnya ketahuanlah bahwa saya naruh dan itu ketutupan oleh sebuah benda. Nah oleh sebab itu melalui CCTV itulah akhirnya kunci motor itu bisa saya temukan lagi. Nah saudara-saudara, CCTV merupakan hal yang mungkin kita sering temukan di mana-mana. Bahkan hampir semua gereja saat ini memiliki namanya CCTV. Dan melalui CCTV itulah kita bisa melihat semua keadaan yang ada di dalam ruangan di mana CCTV itu ada. Nah saudara-saudara yang terkasih, ternyata hal itulah juga yang dipersaksikan oleh penulis kitab Amsal. Bahwa Tuhan juga melihat apapun yang terjadi. Bedanya apa kalau CCTV itu kan hanya di ruangan tertentu di mana CCTV itu dipasang. Tetapi kalau menurut penulis kitab Amsal, Tuhan melihat semua kejadian. Nah kita lihat bersama-sama dalam Amsal 15 ayat yang ketiga. Amsal 15 ayat yang ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, hari ini kita bersama-sama diingatkan bersama-sama bahwa di dalam kehidupan ini kita nggak pernah tinggal sendirian. Kita nggak pernah dibiarkan begitu saja. Tetapi dikatakan penulis kitab Amsal bahwa mata Tuhan terus melihat apapun yang kita perbuat. Dikatakan saudara-saudara bahwa Tuhan melihat orang-orang jahat. Nah disitulah saudara-saudara, ketika kita melakukan kejahatan, kita hari ini diingatkan, ayo hati-hati loh. Kalau kita sengaja berdosa, sengaja milih yang keliru, sengaja melakukan hal yang salah, mata Tuhan melihat, meskipun kadang-kadang orang tidak melihat. Mata Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan tidak bisa ditutupi oleh apapun juga. Oleh sebab itu saudara-saudara, yang pertama hari ini kita diingatkan, ketika kita jatuh dan memilih dengan sadar untuk berdosa, ingat Tuhan lihat. Dan hari ini ayo kita mengalami pertobatan. Ayo kita mengaku dosa. Orang lain boleh kita tipu. Orang lain bisa kita manipulasi. Tetapi Tuhan tidak bisa kita manipulasi. Oleh sebab itu sekali lagi, inilah panggilan pertobatan. Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Dan yang kedua saudara-saudara, Tuhan juga melihat orang baik. Artinya apa? Kadang-kadang saudara-saudara ketika kita melakukan kebaikan kita capek. Kita lelah karena apa? Seakan-akan kita melakukannya sendirian dan kita capek ketika orang-orang tidak mengakui kebaikan kita. Tidak istilahnya memberikan apresiasi kepada kebaikan kita. Tidak memberikan apresiasi terhadap apa yang kita sudah perjuangkan. Nah saudara-saudara, hal kedua yang kita renungkan hari ini. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang baik, kita tahu bahwa Tuhan melihatnya. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang dengan firman Tuhan, gak usah takut, gak usah capek, gak usah lelah. Karena Tuhan itu selalu melihat apa yang kita perbuat, termasuk pelayanan-pelayanan, termasuk kebaikan-kebaikan. Sehingga hari ini yang kedua kita diingatkan bersama-sama saudara-saudara, bahwa gak perlu kok kita mungkin berkoar-koar tentang kebaikan kita. Ya mungkin untuk motivasi kebaikan, untuk sharing gak masalah. Tetapi toh tidak usah kita koar-koar, Tuhan juga melihat kebaikan yang Anda dan saya lakukan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kedua, kembali kita diingatkan, jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Jangan pernah berhenti melaksanakan firman Tuhan. Karena Tuhan senantiasa melihat dan senantiasa ada untuk bersama-sama dengan kita
di dalam peristiwa baik itu. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, hari ini kembali kita diingatkan. Lagu sekolah minggu, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Amin.